Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan eh, mengolah rekaman ke database MySQL menggunakan kelas model, ya, model atau dalam hal ini di Laravel itu dikenal dengan Eloquent, ya, Eloquent. Nah, pembahasan ini coba nanti kita bagaimana cara akses di Laravel. Nah, mendefinisikan model, lalu mengatur timestamp. Nah, ini digunakan kalau timestampnya mau diaktifkan apa tidak, misalnya seperti itu. Lalu kemudian membaca rekaman, nah, demo ya, demo latihan. Tadi nanti tidak hanya membaca tapi ada menambah rekaman, mengubah, lalu menghapus, biasanya itu ya, membaca, mengubah, menghapus, menambahkan. Oke, akses ke tabel di Laravel itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu menggunakan kelas model turunan dari Illuminate, database Eloquent model. Jadi di dalam paket Laravel sendiri itu diletakkan pada folder ini ya, paketnya ini namanya model ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan query builder. Nah, kelas yang digunakan itu Illuminate Support Pacades, Pacades DB namanya gitu ya. Nah, dari dua ini perbedaannya adalah kalau ini nanti menggunakan full object oriented, jadi menggunakan pemrograman berorientasi objek ya, jadi menggunakan kelas. Jadi boleh dibilang nanti query itu tidak tampak gitu ya, karena semua dikerjakan menggunakan kelas, menggunakan metode atau fungsi. Nah, kalau di query builder itu proses manipulasi tabel itu menggunakan query, seperti query kita mengquery pakai database MySQL biasa. Nah, dalam hal ini query-nya dalam bentuk fungsi di kelas DB ini. Tapi kalau misalnya kita akan menggunakan query murni, SQL murni seperti di basis data itu bisa menggunakan DB Raw namanya ya, DB Raw. Oke. Model itu kelas Eloquent adalah kelas yang disediakan oleh Laravel, merupakan implementasi dari rekaman aktif. Yang dimaksud rekaman aktif di sini adalah ketika file tersebut dibuka maka dia langsung bisa dibaca, bisa diubah langsung, bisa dihapus dan seterusnya lewat metode yang hasilnya terdiri dari record set. Record set itu rekaman-rekaman yang terbentuk atas di dalamnya misalnya kumpulan dari array. Nah, bekerja untuk mengelola tabel dalam database, lalu kemudian setiap tabel dalam database memiliki model. Jadi kalau kita mungkin belajar framework apapun gitu ya, framework apapun itu memang biasanya beberapa, kalau kita menggunakan model itu sendiri adalah representasi dari tabel gitu ya. Jadi nanti nama tabelnya juga nama model, terus field-fieldnya itu propertinya gitu ya, field di dalamnya. Nah, model diberi nama sesuai dengan nama tabel. Jadi kalau bisa ya model misalnya tabel mahasiswa ya nama modelnya mahasiswa, tabel mata kuliah ya nama model mata kuliah, sehingga nanti pada saat kita akan menggunakan itu mencarinya mudah.
Nah, model mempunyai beberapa metode memungkinkan untuk digunakan operasi pembacaan, penambahan, pengubahan, dan penghapusan rekaman dalam tabel. Ya, jadi di dalam model ini tersedia metode. Jadi kalau mau merekam data sudah ada metodenya, mau menampilkan sudah ada metodenya. Kita tinggal menggunakan saja sebenarnya. Oke. Lalu kemudian cara membuat model. PHP Artisan Make Model garis miring kota. Garis miring kota ini secara langsung nanti di dalam app, folder app itu akan ditaruh di subfolder model. Tapi kalau enggak usah ditulis, ya enggak apa-apa. Jadi satu dengan folder app ya. Perintah di atas akan membuat file baru ke direktori app model. Tapi kalau misalnya tidak diberikan ini, ya modelnya ini enggak ada. Jadi app langsung model kota ya. Maka penamaan model biasanya identik dengan nama tabel. Hasilnya seperti pada berikut. Nah, ini di sini sudah otomatis menggunakan cara namespace. Nah, ini diletakkan app model, nanti cara manggilnya gini. Tapi kalau tidak diberikan ini ya app saja misalnya gitu ya. Terus kemudian ini use ini memanggil kelas bawaannya Laravel model ini. Sehingga nanti kelas ini tinggal di kelas kota extend model. Nah, berarti kota ini turunan dari kelas model gitu ya. Nah, ini nanti dibuka terus diedit, diubah. Tapi ini kalau pada saat kita membuat menggunakan artisan udah otomatis seperti ini. Nah, di dalamnya ini baru kita tambahkan. Oke, misalnya ini ada model kota, tabel misalnya ini ID provinsi, nama, create add, updated. Nah, ini yang time stamp tadi itu menghasilkan dua ini. Nah, ini sebetulnya create add dan updated ini digunakan untuk history. Setiap rekaman itu direkam tanggal berapa, jam berapa, dan diubah tanggal berapa, jam berapa itu akan tercatat. Nah, walaupun user itu tidak tahu gitu kalau itu dicatat oleh sistem gitu. Jadi digunakan untuk history ya. Itu memudahkan untuk bagian adminnya itu untuk misalnya untuk melacak kalau terjadi sesuatu gitu. Nah, dari penggunaan tabel tadi, maka perlu ditambahkan supaya nanti model kota ini terhubung dengan tabel kota, maka ada beberapa properti yang kita harus tambahkan. Ini tabel kota, primary key-nya ID, lalu field label. Nah, field label itu field yang digunakan terutama untuk operasional penambahan. Ya, operasional penambahan ini harus dituliskan gitu ya. Oke, lalu timestamp. Nah, timestamp itu Eloquent secara default menggunakan kolom create add dan update add pada setiap tabel. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan itu wajib ada ini. Jadi kalau Anda membuat terus nggak buat tabel terus nggak ada itu, nanti error nanti pada saat kita nambah menggunakan model gitu ya. Namun sebetulnya juga bisa di setting supaya itu tidak error atau tidak diminta gitu, karena defaultnya ada dua field ini. Jika tidak ingin kolom ini dikelola secara otomatis, terutama biasanya secara otomatis itu berkaitan dengan pada saat kita nambah rekaman itu dicatat tanggal jam ini lewat create add. Lalu kalau kita ngubah rekaman dicatat di update add. Maka properti timestamp dengan nilai false ya, pada model seperti pada contoh berikut. Jadi kalau Anda nggak menggunakan dua field ini, Anda cukup menambahkan timestamp sama dengan false. Nah, jadi nanti ini enggak berefek ya. Nah, koneksi ke database secara default semua model Eloquent akan menggunakan koneksi database default yang terdapat dalam konfigurasi. Jadi
nggak usah kita sebutkan di dalam tabel, pada akses tabel tersebut dia akan menggunakan defaultnya yang kita konfigurasi di awal. Jika ingin menentukan koneksi yang berbeda, maka model tertentu gunakan property connection. Bisa saja dalam kita membangun satu aplikasi itu koneksinya bisa lebih dari satu basis data gitu ya. Jadi koneksi ke DB1, DB2, DB2. Namun setiap tabel itu mengambil dari koneksi mana itu bisa ditambahkan di dalam modelnya. Jadi model ini koneksi ke sana, model ini ke sana. Misalnya seperti itu. Oke, membaca rekaman. Nah, membaca rekaman ini menggunakan kelas. Nah, ini method all, where, get, find, first, maksimal untuk fungsi agregat dan lainnya. Cukup lumayan banyak. Tapi dalam hal ini karena ini secara detail saya bahas di pemrograman framework ya, Laravel gitu. Ini kan project, jadi ini hanya sekilas-sekilas saja. Nanti kalau ada yang kurang ya silakan dicari-cari sendiri gitu ya. Oke, lalu kemudian cara membaca rekaman menggunakan all, misalnya method all. Misalnya ini tadi model kota, app model kota. Oke, method all ya, method all. Misalnya ini baris BRS ya, baris hasil atau app model kota all. Nah, ini karena saya nggak pakai use, bisa langsung dipanggil langsung. Ini app model ini foldernya ya, folder yang atau yang disebut dengan namespace tadi, pakai tabel echo. Nah, ini all, lalu kemudian seperti biasa menggunakan alias. Nah, karena menggunakan objek maka menggunakan bukan kurung kotak ya, seperti kalau pakai array, tapi menggunakan strip lebih besar gitu atau kayak gambar panah gitu ya sini ya. Nah, ini kemudian kalau tadi membaca semuanya kalau all, sekarang kalau pakai where, misalnya pengen menampilkan kota provinsi ID-nya 1 ya. Nah, cukup dengan where ID provinsi get 1,1 itu where, ini where get ya. Jika provinsinya 1 ditampilkan, caranya sama seperti tadi. Nah, lalu kemudian menggunakan find. Nah, kalau menggunakan find itu untuk membaca rekaman yang berdasarkan kunci primernya, cuma satu rekaman saja. Misalnya kota find 1, nah ini berarti dia akan membaca rekaman ke 1 ya. 1 itu apa? Nilai dari kunci primer kota ini, ID ya. Atau menggunakan where. Kalau menggunakan where itu asumsinya nanti bisa lebih dari 1 hasilnya, maka harus diikuti dengan perintah first. First itu diambil yang pertama. Ketika mengambil yang pertama minimal mendapatkan 1 rekamannya gitu ya, ID sama dengan 4 ya, mestinya dapatlah 1 gitu ya. Oke, lalu kemudian beberapa ada fungsi agregat. Fungsi agregat itu seperti kalau di SQL itu ada count, ada max, sum, ada average, ada dan seterusnya. Contoh misalnya count, menghitung jenis barang 1 saja, jumlahnya berapa ini, cacahnya, mungkin jumlah itu kan berarti kalau seperti uang dijumlahkan beda dengan jumlah rekamannya gitu. Count itu menghitung jumlah rekaman. Barang all count itu menghitung semua barang, rekaman barang ada berapa rekaman gitu. Kemudian selain ini ada filter jenis barang ID maksimal harganya berapa. Ini hanya menghasilkan 1. Average juga rata-rata harga semua barang. Lalu sum, menjumlahkan harga. Nah, ini kalau jumlah bukan ini, tapi ini harga ini kan ada nilainya lalu dijumlahin gitu. Tapi ini juga ada filter yang jenis barangnya ID-nya 1. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan rekaman? Nah, cara menambahkan rekaman, karena ini tadi menggunakan objek itu ya mau tidak mau Anda harus paham PBO, pemrograman berorientasi objek. Ya, harus paham, kalau nggak paham gimana ya. Nih, jadi orang develop aplikasi atau program sekarang saat ini sudah menggunakan metode PBO semua, pemrograman berorientasi objek.
Kalau masih model konvensional biasa itu udah ketinggalan, itu udah, karena kita udah mainnya udah, apalagi sekarang udah pakai framework itu kerangkanya udah pakai kelas, kelas semua gitu. Jadi kita tinggal memanfaatkan kelas yang ada, yang disediakan gitu, sehingga cara membuat program lebih hemat gitu ya, hemat waktu, hemat yang ya yang jelas gitu ya, codingnya gitu ya. Nah, pertama kali kita membuat kelas instan ya, misalnya barang dengan ini variabel new barang itu kelas. Nah, lalu kemudian untuk memanggil propertinya dengan tanda strip lebih besar gitu, ID ini nggak boleh dipisah. Nah, barang jenis ini sama dengan nilainya shift dia akan menyimpan ya, disesuaikan. Kalau dia integer ya nilainya integer, kalau dia string dikasih petik string. Nah, ini barang buku bergaris harga 12.000, stok 100, satuan PCS, shift simpan. Jadi ini tidak terlihat bahwa untuk menambah satu rekaman barang itu tidak perlu pakai insert, into dan seterusnya. Query-nya tidak ada di sini karena ini menggunakan objek ya. Asumsinya barang itu adalah tabel direpresentasikan dengan menggunakan kelas. Dengan menggunakan metode shift yang ada di dalamnya ini, urutan ini akan menyimpan satu rekaman. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan metode create. Perintah create itu di dalamnya ini re yang isinya adalah field dan isinya, biasanya seperti itu. Nah, request all ini kaitannya dengan kalau kita membuat formulirnya nanti disubmit, maka submitnya itu enggak seperti kalau kalian buat program pakai konvensional ya, model natif gitu. Ketika submit itu di get satu-satu baru direkam pakai query gitu. Kalau ini enggak, request all, dia akan semua field yang diisi oleh user dia akan kebaca, lalu kemudian disimpan ke dalam model provinsi dengan asumsi model tersebut fillable-nya itu diisi, fillable ini diisi. Jadi dia akan mengacu pada fillable ini, isinya ini nanti gitu. Oke, berikutnya adalah latihan. Nah, sebelum latihan maka kita akan coba dulu apa saja yang kita akan lakukan. Misalnya pertama kita akan membuat studi kasus. Saya ada kasus sederhana nih ya. Nah, ini proyek pengembangan web sistem simpan pinjam. Nah, ini lalu latar belakang bla 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 gitu ya, ruang lingkup. Nah, misalnya terdiri apa saja nih, misalnya ada anggota, jenis pinjaman, simpanan, pinjaman, angsuran, kebutuhan input anggota itu apa saja, jenis pinjam dan seterusnya. Lalu kemudian rancangan sistem. Nah, ini nanti ada rancangan struktur dan sebagainya, struktur anggota. Lalu kemudian ya ini contoh-contoh terdahulu nih sebenarnya nggak apa-apa. Rancangan proses. Nah, ini ada use case bolehlah, diagram, use diagram. Lalu kemudian DFD, rancangan output, itu laporan-laporannya seperti apa. Ini misalnya ini saya sudah punya struktur, misalnya ini ada ID anggota, nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status itu aktif tidak aktif, laki-laki perempuan, nomor telepon, lalu keterangan, nomor telepon, keterangan. Tapi di sini kayaknya tadi baru sampai status ya, ini telepon gitu ya, udah gitu ya, telepon ini kurang ya. Ini biasanya kita kasih varchar misalnya 25 misalnya gitu. Kalau lebih dari satu nanti bisa lalu kemudian keterangan itu bisa berupa teks gitu. Oke, ini kira-kira tabel yang akan kita buat.
kita jalankan query database-nya dulu. Nah, lalu kemudian kita akan, ini saya copy saja daripada saya ngetik, copy gitu ya. Oke, lalu kemudian kembali ke tadi, kita paste di sini gitu ya. Ini lalu kemudian kita run. Nah, ini masih ada create-nya kepotong ini. Oke, create tabel taran. Oke. Nah, udah jadi. Kita lihat di refresh. Nah, ini anggota sudah ada. Nah, ini tadi nah ini masih kosong, jenis kelamin, status, telepon, keterangan, nah, create add. Oke, berikutnya kita akan menambah satu rekod tambah satu rekaman. Saya copy saja untuk menyingkat waktu. Saya tambahkan script di sini. Nah, tadi ada penambahan telepon ya. Telepon, keterangan. Nah, tutup. Nah, berarti sini ada tambahan telepon misalnya 23456 misalnya, contoh aja sederhana. Lalu keterangan apa nih terangannya, nah, anggota tetap, anggota tetap gitu ya. Oke, lalu kemudian kita eksekusi. Nah, eksekusi ini sudah ada apa yang kita buat tadi di sini. Ada. Oke, kita sudah punya satu tabel dengan isi seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat model. Nah, kalau kita membuat model, kita masuk ke DOSPROM seperti ini, pakai CMD, lalu kemudian masuk ke folder project kita, ini namanya data kuliah project web project 1. Nah, cara membuat model di sini dengan menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan make model. Nah, lalu kemudian nama modelnya apa, misalnya anggota. Oke, kita tekan enter. Nah, udah jadi. Nah, berikutnya adalah kita edit model tersebut. Kita buka model anggota. Nah, model anggota itu model anggota itu ada di folder kuliah tadi, proyek web, project app. Nah, akan membentuk file di sini. Nah, disinilah yang harus kita tambahkan. Ini namespace-nya app gitu ya. Nah, lalu kemudian kita tambahkan di sini protected tabel sama dengan anggota, itu nama tabelnya. Lalu jangan sering suka di copy aja gitu. Lalu primary key, sama dengan ID. Lalu berikutnya adalah field label, double L ya. Nah, field label sama dengan ini. Nah, field itu apa saja ini, nilainya adalah array sebenarnya ini. Nah, seperti ini array. Nah, ini ID, koma. Nah, kita harus ingat tadi ya, nama.
lagi alamat, lagi tempat lahir, lagi tanggal lahir. Kita lihat ya, selain tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah ini kalau terlalu panjang nggak kelihatan ya, saya geser sini ya. Nah, biar agak rapi bisa dilihat jenis kelamin. Lalu kemudian setelah jenis kelamin, status, lagi status, telepon dan keterangan. Nah, telepon, ya, keterangan, Oke, ini sudah jadi, kita simpan. Nah, namun yang create add dan update add tidak perlu ya, tidak perlu. Create add dan update add itu tidak perlu. Jadi itu secara default dia akan bekerja sendiri nanti gitu. Nah, berikutnya kita akan tadi di demo tadi kita akan membuat controller nih, membuat controller anggota untuk mencoba nanti merekam lewat program gitu ya, merekam lewat program. Kita kembali ke sini lagi untuk membuat controller anggota, make, pakai make controller, lalu namanya anggota controller. Oke, kita nggak kasih apa-apa, hanya kosongan aja ini anggota controller. Nah, kita tekan enter. Jadi lalu kita coba buka anggota controller tadi, open, ada di proyek web, project di app, http controller. Nah, ini ada anggota controller. Nah, tinggal tambahkan di sini. Misalnya saya akan merekam data lewat tadi model ya. Nah, saya akan buat fungsi public function tambah ya, tambah satu aja, tambah satu, nanti ada tambah dua. Oke, lalu kemudian untuk memanggil anggota tadi kita harus dipanggil dulu di sini kelasnya use app. Nah, ini app tadi nama apa, namespace nya ini kan anggota, ini kan namespace nya app. Nah, ini ya hubungannya dengan ini. Lalu ini kelasnya anggota. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian nanti kita buat kelas instan di sini. Ya. Anggota sama dengan new anggota. Oke. Anggota, new anggota. Nah, berikutnya kita akan, nah karena anggotanya tadi ID-nya auto increment, langsung kita nama saja, namanya nanti auto increment itu akan nambah sendiri nanti kunci nama sama dengan. Nah,
nama sama bejo misalnya. Oke, lalu kita copy aja ini. Nah, copy gini, nanti tinggal diedit. Nah, alamat Bantul, koma, Ctrl V. Habis itu apa? Habis alamat tadi, tempat, lahir, Bantul juga. Oke, lalu kemudian tanggal lahir, nah, misalnya 2001 10 misalnya gitu ya, bebas sih. Nah, ini ada salah tipu. Oke, lalu selain tanggal lahir tadi telepon, oke, selain telepon ada status satu misalnya gitu. Oke, kemudian keterangan ya, keterangan. Bisa diterima. Oke. Nah, kayaknya ini sudah cukup belum nih? Telepon status, kita cek dulu telepon status, keterangan, jenis kelamin laki-laki perempuan. Jenis kelamin belum kayaknya ya. Jenis kelamin, nah, jenis kelamin ya, kode L apa P gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah menjalankan metode simpan. Sip. Oke, kalau sudah selesai kita kasih komentar supaya kita tahu belajar bisa Eko anggota berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, supaya kita bisa panggil fungsi ini, kita harus menambahkan di file root web. Nah, root web. Nah, ini saya tadi udah punya, saya copy aja nih, perintahnya sama. Copy anggota tambah 1 ya. Controllernya namanya anggota. Nah, lalu kemudian nama functionnya, ini functionnya, metodenya itu tambah 1. Jadi cara manggilnya gini, nanti akan dilanjutkan ke anggota controller lalu kemudian tambah 1. Oke, sekarang kita uji coba. Kita panggil dengan anggota tambah
satu gitu. Oke, anggota berhasil ditambahkan. Kita cek tadi satu rekaman, kita cek. Nah, sekarang udah dua rekaman, Bejo dan seterusnya. Nah, saya kira hal seperti ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Ini ya, nanti kalau ini ngambil dari input ya pakai ini apa? Pakai parameter apa itu request ya. Request kelas request. Nah, ada cara penambahan lain pakai model ini dengan menggunakan metode create. Ya, ini saya copy saja metode create, saya copy. Nah, terus saya tambahkan, saya ganti nama sini. Saya tidak menggunakan anggota ini, tapi saya akan membuat sebuah array. Misalnya saya beri nama data. Nah, saya beri nama data sama dengan, nah ini nama, nah ini fieldnya, lalu ini nilainya. Sekarang namanya untung, tadi Bejo sekarang untung namanya. Nah, ini karena sebuah array, langsung kita bisa, mungkin saya edit aja ini, menghemat pekerjaan sebenarnya. Nah, alamat, ketik alamatnya Bantul. Nah, tempat lahir, tempat nah ini sebaiknya dibikin sama aja lah, petiknya tidak usah petik ganda tapi ketik biasa misalnya sama. Di PHP petik ganda sama petik tunggal sama aja sebenarnya. Nah, karena ini array asosiatif ya, di PHP itu ada array asosiatif, maka koma gitu ya. Oke, lalu kemudian berikutnya ini adalah tanggal terus kemudian jenis kelamin ya, L. Nah, L ini kita ganti koma, ini kita ganti koma. Berikutnya telepon, status satu juga, lalu kemudian keterangan. Nah, lalu kemudian anggota kedua. Ini kita betulkan dulu yang di atas ini. Nah, ini masih ada tanda petiknya. Oke, koma sepasang seperti ini. Nah, ini jangan lupa tanda petik dan sebagainya. Oke. Nah, ini terus kemudian di sini dikasih kurung tutup. Nah, ini karena ini array ya. Ini datanya, data dan fieldnya gitu. Lalu kemudian kita kasih misalnya ini anggota, karena ini cuma untuk mengecek kalau dieksekusi berhasil akan menghasilkan nilai.
create. Nah, lalu kemudian data. Oke, nah ini jadi perintah create ini dia akan mengambil field yang ada di sini dengan field dan nilainya yang ada di sini. Field dan nilainya yang ada di sini. Tak simpan. Oke, kalau saya kasih 2 gitu biar nanti nggak sama. Nah, ini tambah 2 ya. Lalu kemudian kita bikinkan routingnya dulu. Nah, ini tinggal diubah. Nah, makanya kalau bikin program itu kalau perintahnya hampir mirip, copy paste saja, diedit, selesai ya kan. Jadi cepat. Oke, sekarang kita uji. Nah, ini namanya tambah 2. Enter. Nah, sekarang berhasil. Kita cek sini. Nah, ini untung bantul tambah 2. Oke. Oke, jadi untuk menambah data lewat perintah ada 2 cara, lewat objek ya, lewat model. Ini ada 2 cara seperti ya. Menambah. Nah, lalu berikutnya kita akan mengubah. Nah, mengubah ini kalau mengubahnya satu rekaman itu kita harus cari dulu yang mau diubah yang mana gitu ya, yang mau diubah yang mana gitu ya. Kalau yang mau diubah itu satu rekaman, kita cari dulu berdasarkan kunci ya, kunci terutama kunci primernya ya, kunci primernya ya. Nah, ini saya langsung malah buka sini ya. Kunci primernya, misalnya tadi saya kembali ke anggota ini. Nah, ini mungkin saya copy ini aja lah. Nah, ini hampir mirip perintahnya nanti. Oke, cuma tidak new pakai, tapi dia akan define dulu. Nah, di sini saya akan tambahkan saya ubah menjadi namanya ubah 1 gitu ya. Nah, lalu kemudian sebelum mengubah maka kita harus cari dulu. Nah, cari dulu pakai perintah find yang mau diubah yang siapa ini. Misalnya Untung ini bukan Bantul tapi Sleman. Ya, misalnya ini nomor teleponnya juga mau diubah. Nah, berarti Untung, lalu kemudian kita ubah menjadi Sleman. Nah, kuncinya si Untung tadi nomor ID-nya adalah 3. Nah, 3. Jadi cari dulu ID yang 3. Untung Sleman. Untung Surapati ya. Nah, lalu kemudian dia lahirnya juga Sleman. Kemudian tanggal lahirnya ini bulan 5, nomor teleponnya belakangnya 999. Oke, misalnya gitu. Nah, anggota berhasil diubah. Nah, kita lihat di sini sebetulnya secara ini sama gitu ya, secara perintah ini kurang titik koma ya. Cuma yang membedakan adalah di sini ini masih ada yang error nih. Apa nih? Anggota ya, pertama dicari dulu, find anggota, kalau ketemu kemudian dilakukan pengubahan, terus diubah.
nama anggota Untung Suropati. Kok salah apa nih? Anggota sama dengan simpan ya. Nah, udah disimpan nih. Oke. Coba kita eksekusi atau kita buatkan dulu routingnya. Nah, enaknya kalau pakai apa ini, kode studio ya. Kode studio ini kalau dia mengenal beberapa sintak bahasa, ada pluginnya gitu, sehingga kalau ada salah itu sebelum kita eksekusi sudah ada peringatan ya, seperti tadi ya, mungkin ada kesalahan ya. Coba kita eksekusi, berhasil diubah, kita kembali ke sini, lalu kemudian ubah satu gitu. Nah, sekarang sudah berhasil diubah. Lalu berikutnya kita cek. Nah, Untung tadi namanya Untung Surapati, Sleman. Nah, tanggal lahirnya oke, bisa diterima. Nah, ini caranya mengubah menggunakan metode model ya, metode find ya, menggunakan kelas model ya, kelas model. Jadi logika kerjanya di sini adalah sebelum diubah maka dicari dulu satu rekaman find kunci 3. Ketika ketemu anggota ini maka diberikan nilai-nilainya di sini. Nah, ini juga tidak harus sebanyak ini ya. Kalau misalnya yang diubah hanya 1-2 nama saja, mungkin saya kira nggak perlu ditulis semua. Tapi kadang-kadang kalau dalam kita membuat aplikasi itu karena user tidak mesti field mana yang ingin diubah maka disajikan semua. Biasanya kalau nggak diubah ya tetap nilainya. Nah, kayak tadi yang status 1 ini tetap nilainya kan, ya gitu, tetap nilainya. Oke. Oke, untuk sementara gitu. Berikutnya kita akan nah, kita lihat tadi apa setelah itu. Membaca rekaman. Nah, membaca rekaman. Oke, kita akan membaca rekaman. Membaca rekaman mungkin saya nggak pakai view tapi langsung saya eksekusi di controller ini supaya memudahkan aja. Kita hanya belajar logikanya, jadi nggak, nanti kalau mau dilempar ke view tinggal kita tambahkan return view lalu disertakan hasil rekamannya itu gitu ya. Nah, untuk membaca rekaman mungkin kita bisa buat fungsi yang sama, mungkin saya copy aja. Oke, lalu di sini saya kasih baca 1 misalnya gitu ya. Baca 1, lalu mungkin sini saya kasih hasil sama dengan anggota get, anggota get ya, anggota get umum gitu ya. Nah, kalau semua berarti all ya, all semua nih. Kalau di query ya seperti select bintang gitu ya. Nah, lalu untuk membaca rekaman ini kita untuk menampilkan sejumlah record menggunakan loop for add. Nah, for yes. Nah, lalu kemudian hasil hasil as. Nah, ini alias, mungkin saya beri nama yang pendek saja H gitu ya, H. Kita lakukan loop untuk menampilkan. Misalnya kalau saya ingin menampilkan namanya saja ya, H nama. Nah, ini pakai echo.
Eko. Nah, lalu kemudian agar supaya urut ke bawah, jadi kita ganti baris pakai perintah BR ya, BR. Ini baru satu nih. Tapi kalau mau ditambahin bisa, misalnya di sini ditambahkan petik. Nah, ini pembatasnya pakai panah ya. Nah, ini tek Eko alamat H alamat. Nah, oke, kita simpan. Nah, sekarang untuk mencoba ini kurang titik koma nih. Untuk mencoba ini kita buatkan routing. Nah, routing itu untuk memanggil tadi fungsinya ya. Nah, ini baca, benar baca tadi. Oke, yang baca satu. Nah, ini metodenya baca satu. Oke, kita simpan. Nah, kode itu kita coba. Anggota baca satu. Oke. Nah, ini udah tampil ada 3 rekaman. Nah, Amanda Yogyakarta, Bejo Bantul, lalu kemudian Untung Surapati Sleman. Nah, tinggal nanti di sini kalau kalian ingin membuat tabel ya tinggal di loop TRTD dan seterusnya. Ini sangat mudah saya kira ya, sangat mudah gitu ya. Nah, kalau hanya menampilkan satu saja itu bisa dengan cara ya, ini saya copy aja ya, satu saja. Nah, misalnya nah seperti ini hasil, misalnya ini saya supaya menghemat waktu ngetiknya, saya copy saja nih. Hasil sama dengan find, berarti deh find ya, find. Ini satu file nih, find. Nah, ini misalnya record yang ketiga. Saya tinggal nampilkan hasil, tidak perlu di for add karena dia hanya menghasilkan satu rekaman. Nah, tidak perlu di for add. Hasil. Nah, tidak perlu. Jadi nama alamat cukup ya. Ini tidak ada loop karena cuma satu rekaman. Coba namanya siapa nih yang rekaman ketiga nih? Baca 2 ya ini. Oke, saya kasih baca 2. Kemudian saya akan berikan link, berikan routing. Baca 2. Oke, kita simpan. Lalu kita coba baca 2. Oke. Nah, ini jadi Untung Surapati itu Sleman alamatnya. Jadi nanti kalau fil-fil yang lain ini ditampilkan dengan ditambahkan saja. Misalnya kalau saya kasih nilai ini 2, yang 2 itu siapa? Kita refresh lagi. Nah, ini Bejo Bantul. Nah, sesuai nggak dengan isi rekaman tadi? Ini Bejo Bantul. Oke, saya kira tidak ada masalah dengan ini, gampang lah. Gampang ya, gitu ya. Jadi cara membaca lebih dari satu atau satu baris saja, gitu. Ya, satu baris saja. Nah, atau ini ya. Nah, coba kita akan menghapus nah, saya kasih fungsi yang jelas, yang mudah aja ya, hapus. Nah, untuk menghapus itu dicari dulu, misalnya nih seperti ini.
dicari dulu. Setelah ditemukan, nah seperti ini, delete, nah langsung delete. Ini apa ya, nah, langsung delete gitu. Saya langsung berhasil dihapus. Nah, ini copy aja lah. Dihapus. Oke, kita jalankan, hapus. Nah ini belum kesimpan ya, hapus. Oh belum dikasih. Nah ini belum diberikan apa, routing. Jadi setiap apa yang kita jalankan lewat ini harus di routing. Hapus. Oke, simpan, kita ulang lagi. Nah berhasil dihapus, kita lihat. Nah udah hilang yang rekaman kedua. Oke, ini kira-kira yang hari ini kita bahas. Nah nanti kalau misalnya pembacaan ini mau difilter, ada where dan sebagainya, nanti tinggal gunakan tadi contoh-contoh yang pernah saya jelaskan. Nah ini sebetulnya walaupun ini perintah-perintah ini tanpa ada view-nya, itu minimal kita paham bagaimana cara menyimpan data di Laravel, mengubah data, lalu kemudian menghapus itu. Pada intinya bahwa operasi aplikasi itu kan terdiri dari create, update, delete, insert, kan itu sebetulnya intinya. Cuma nanti pada saat create itu butuh nambah data di A, di B, di C, ngecek. Nah, itu transaksinya tergantung dari role yang kita inginkan gitu ya. Begitu juga pada saat mengubah role-nya apa, validasinya apa, misalnya seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas di sini perintah beberapa penggunaan kelas model ya, model. Jadi enaknya pakai framework itu sudah ada kelas-kelas yang kita tinggal mempelajari menggunakannya saja. Tentunya kita harus paham juga struktur kelas, cara menulis kelas, cara menggunakan metode dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat kita develop program itu menghemat waktu betul ya, tidak harus kita membangun dari nol, dari awal. Ya mungkin kalian beberapa yang sudah mengenal framework misalnya Y atau C, CI ya, ini juga sebenarnya hampir mirip, tapi sekarang yang tren itu kayaknya Laravel, karena Laravel ini lebih apa ya, lebih bebas gitu. Jadi user itu dia menggunakan view-nya apa saja, yang penting dia menggunakan kelas-kelasnya dia, lalu kemudian kaidah MPC-nya digunakan, aturan-aturannya, routingnya dan sebagainya itu lebih bebas gitu ya. Jadi lebih general cara mengembangkan. Mungkin kalau di Y agak kaku juga sih kayaknya, dia MPC-nya harus mengikuti ketat dengan dia. Ya saya kira untuk pertemuan ini cukup. Mungkin berikutnya kita akan coba untuk membahas CRUD. Nah ini kalau ini tadi kan CRUD tapi kita tidak melibatkan view, jadi kita hanya main di controller, model, lalu kemudian routing ya. Oke, kalau tidak ada yang lain mungkin ya cukuplah. Mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa lewat forum atau lewat di video ini, nanti di bagian komentar Anda bisa tuliskan di sana. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.